Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Majelis hakim yang mulia, majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang tercinta. Ayo, lihatlah lubuk hati Anda yang paling dalam. Galilah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dari samudra sanubari Anda yang paling bersih. Sehingga lahir penilaian yang tidak hanya semata tentang rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan lenyapnya kezaliman. Semoga majelis hakim yang mulia senantiasa ada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala hingga selamat dunia dan akhirat. Semoga majelis hakim yang mulia mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengambil keputusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, putusan yang mengantarkan ke dalam surganya dan menjauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saya serukan untuk bergerak bersama-sama dengan para penegak hukum sejati dalam melawan segala bentuk kezaliman demi tegaknya keadilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin. Sampai pagi dini hari jam 00.30 Senin 7 Desember 2020, laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 laskar FPI pengawal kami diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol Kerawang, lalu dibawa ke kilometer 50. Selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai syuhada dan masukkan mereka ke dalam surganya. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah wa adkhilhum jannatal firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Majelis hakim yang mulia, majelis hakim yang mulia, akhirnya pagi hari itu juga Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran proses dalam kerumunan Maulid Nabi di Petamburan, karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gelomboran orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami serta membunuhnya. Penyidik di Polda Metro Jaya menerima uzur kami dan memaklumi serta memberi waktu kepada kami hingga hari Senin tanggal 4 Desember 2020 untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun tragisnya majelis hakim yang mulia, masih di hari yang sama Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya sekeluarga, pengakuan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, karena tanpa pengakuan tersebut maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa pengintai dan penguntit serta pengganggu kami di jalan tol Kerawang.
Dan kami tidak akan pernah tahu pula siapa yang menculik dan menyiksa serta membantai 6 laskar pengawal kami secara sadis dan biadab. Alhamdulillahilladzi kashafa sirral a'da hatta na'lama man qatala syuhada. Allahumma mazzikil a'da kullal mumazzak mazzaktahu a'da'aka intisaran li anbiya'ik wa rusulik wa awliyaik ya rabbal alamin. Setiap yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab dan ada balasannya di hadapan dari Allah. Kalau itu kebaikan akan dibalas kebaikan, kalau itu keburukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah. Kalau seseorang berbuat zalim pada seseorang, dosa di hadapan Allah. Biarpun tidak kena balasan di dunia, di akhirat akan dituntut. Balasan ada, sudah jelas. Kita punya keyakinan akan ada neraka, ada surga. Yang berbuat baik akan mendapatkan surga, berbuat jahat akan mendapatkan neraka jika tidak ada yang membunuh Allah. Dan kita juga yakin ada pengampunan Allah. Tapi kita tidak perlu bicara dengan istilah karma. Tidak ada istilah karma. Dan jangan bukan karma. Santri pakai istilah karma, aneh nanti. Nggak boleh santri pakai karma. Oh, kena karma kau. Karma nggak ada. Tidak ada istilah karma. Jangan gunakan istilah karma. Karena ini adalah punya istilah khusus yang ada hubungannya dengan keyakinan mereka. Tidak. Biarkan kalau saudara-saudara kita dari yang beragama Hindu meyakini itu urusan mereka. Kita juga tidak mencela-cela urusan agama orang lain, tidak. Kita bicara tentang agama Islam, tidak ada karma dan tidak ada istilah karma. Kita berbuat dosa bisa saja diampuni oleh Allah. Kita berbuat salah minta maaf kepada seorang, dimaafkan, selesai. Tidak ada karma. Yang ada adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman seseorang, karena dosa seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada hukum karma dalam agama Islam? Karena banyak di luar sana orang meyakini bahwa orang yang terdolimi itu karena pernah mendolimi orang lain. Kemudian jika karma itu ada dalam agama Islam, apakah jika kita meyakini karma itu adalah musibah dari Allah berupa pengampunan dosa, kemudian dosa mendolimi orang lain tersebut hilang, Buya? Syukron, Buya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karma tidak ada di dalam Islam, yang ada di agama Hindu Buddha sana. Dalam Islam tidak ada karma. Dan jangan biasakan menggunakan kalimat karma, karena itu bukan istilah di dalam agama. Dalam Islam yang adalah jika ada orang berbuat zalim akan mendapatkan hukuman dari Allah. Sebab kalau kisah karma itu nanti ada lanjutannya, masalah inkarnasi dan sebagainya. Kalau orang ini baik nanti akan kembali lagi hidup. Nah, itu urusannya panjang, urusan karma. Istilah karma ada hubungannya dengan masalah akidah dan kehidupan setelah kehidupan saat ini, karena ada istilah masalah inkarnasi lah istilah mereka itu. Jadi setelah jadi ini aja apalagi ada hubungannya dengan karma. Bisa saja karma di saat masa-masa hidup. Ini bukan, kita tidak punya urusan dengan karma, akan tapi harus kita yakini adalah setiap yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab dan ada balasannya di hadapan dari Allah. Kalau itu kebaikan akan dibalas kebaikan, kalau itu keburukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah. Kalau seseorang berbuat zalim pada seseorang, dosa di hadapan Allah. Biarpun tidak kena balasan di dunia, di akhirat akan dituntut. Balasan ada, sudah jelas. Kita punya keyakinan akan ada neraka, ada surga. Yang berbuat baik akan mendapatkan surga, berbuat jahat akan mendapatkan neraka jika tidak ada yang membunuh Allah. Dan kita juga yakin ada pengampunan Allah. Tapi kita tidak perlu bicara dengan istilah karma. Tidak ada istilah karma. Dan jangan bukan karma. Santri pakai istilah karma, aneh nanti. Nggak boleh santri pakai karma. Oh, kena karma kau. Karma nggak ada. Tidak ada istilah karma. Jangan gunakan istilah karma. Karena ini adalah punya istilah khusus yang ada hubungannya dengan keyakinan mereka. Tidak ada. Biarkan kalau saudara-saudara kita dari yang beragama Hindu meyakini itu urusan mereka. Kita juga tidak mencela-cela urusan agama orang lain, tidak. Kita bicara tentang agama Islam, tidak ada karma dan tidak ada istilah karma. Kita berbuat dosa bisa saja diampuni oleh Allah. Kita berbuat salah minta maaf kepada seorang, dimaafkan, selesai. Tidak ada karma. Yang ada adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman seseorang, karena dosa seseorang.